Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya membagikan terkait instalasi di tempat saya 600 lubang tanam. Saya ingin berbagi terkait RAB pembuatan instalasi hidroponik 600 lubang tanam. Sebelum ke sana, pastikan kita desain dulu. Kita desain ukuran yang akan kita gunakan. Di sini saya kurang lebih desainnya 12 meter ya teman-teman ya. 10 pipa panjang 12. Jadi kita gambar dulu. Yang mana kita buat dulu adalah tiang-tiangnya. Di sini kita buat tiang-tiangnya kurang lebih sekitar 7 tiang. Yang mana masing-masing tiang ketinggiannya kurang lebih berbeda ya. Satu tiang 220 cm, satu tiangnya 185 cm, dan tumpuan tengahnya 185 cm, dan atapnya 230 cm. Ketinggian tumpuan dari 1 ke 2 dan ke 3 dan seterusnya itu penurunannya kurang lebih sekitar 5 cm, supaya untuk menentukan penurunan pipanya, yang mana dari yang sudah kita desain kita dapatkan perhitungan berapa jumlah pipa yang akan kita gunakan. Kurang lebih sekitar 19 pipa ya, dari 19 besi ya teman-teman ya, mohon maaf, 19 besi yang akan kita gunakan. Dan kita hitung juga terkait siku-sikunya penguat kurang lebih sekitar 6 pieces ya teman-teman ya, dan sekrupnya kurang lebih sekitar 1 kiloan. Dan kita hitung, kita lakukan pemotongan sesuai dengan perhitungan awal, bahwasanya kita buat 7 tiang. Jadi kita pastikan benar-benar sesuai dengan desain kita yang akan kita lakukan pembuatan instalasi hidroponik ini teman-teman. Saya lakukan berdua dengan istri saya, pelan-pelan sampai berhasil. Saya lakukan satu persatu ya, namanya juga kita redus ya teman-teman ya, redus pengeluaran ya, mau nggak mau kita lakukan bersama keluarga saja. Di sini saya lakukan satu persatu sampai selesai, dan kita puas juga karena kita desain sendiri, kita lakukan sendiri, dan hasilnya juga kita puas atas hasil dari pembuatan kita sendiri ya. Lalu kita juga lakukan pengukuran terkait jarak antar tiangnya ya teman-teman ya. Di sini kita lakukan jarak antar tiang kurang lebih sekitar 191 cm ya. Yang sebelumnya jarak dari ujung ke ujung itu kan sebenarnya 12 meter. Nah, kita sisakan, enggak kita fullkan, jadi kita kurangi kurang lebih sekitar 50 cm. Jadi sisanya itulah yang kita bagi 6 ruas atau 7 tiang ya teman-teman ya, kurang lebih sekitar 190 cm. Kita lakukan pemasangan bagian atapnya supaya lebih kuat. Kita skrup satu persatu supaya tidak roboh pada saat nantinya terkena angin ya. Pastikan semuanya benar-benar terpasang dengan sempurna, terkunci dengan sempurna, dan nggak usah eman-eman ya teman-teman ya. Ini kan potensi di luar dan anginnya sangat kencang, ini potensi sangat luar biasa, dan potensi rebah jika nanti ada hujan angin. Setelah itu, setelah pemasangan rangka selesai, baru kita setting, kita pasang pipa. Pastikan kemiringannya benar-benar sesuai ya teman-teman. Penurunan pipa setiap tiang tadi kurang lebih sekitar 5 cm dan sudah sesuai, dan semuanya benar-benar sudah menumpu. Jarak lubang antar tanamnya kita plankan kurang lebih sekitar 20 cm-an. Kita setting, kita pasang, dan pastikan semua benar-benar menumpu. Nah, ini kita lakukan juga terkait pemasangan bagian atapnya ya. Jangan sampai nanti pada saat kita lakukan pemasangan atap, ujung-ujung dari atap tadi yang tajam belum kita lakukan penutupan atau kita lakukan pengisolasian supaya tidak robek pada saat pemasangan plastik UV. Kita lakukan pemasangan plastik UV pada saat cuaca benar-benar panas terik ya, supaya nanti hasilnya benar-benar maksimal. Jadi saya pasang ini pas kondisi jam 1 siang teman-teman, pada saat pas panas-panasnya, panas sangat luar biasa. Saya lakukan pemasangan berdua dengan istri saya.
Saya gunakan plastik UV kurang lebih sekitar 200 mikron di sini, dan saya gunakan spring clip sebagai pengunci kanan dan kirinya. Saya pasang berdua supaya lebih kuat ya. Saya pasang dari ujung kanan dan ujung kiri bertahap satu persatu sampai semuanya benar-benar terpasang plastik atau terpasang spring clip dengan sempurna. Hasil pemasangan spring clip akan terlihat bagus ya teman-teman ya, dan ini berpotensi bisa dilepas kembali jika pada saat proses pemasangan nantinya misalkan agak belum sempurna atau belum kenceng, jadi bisa dilepas lagi dan bisa ditarik lagi. Lebih enak lah kalau kita menggunakan spring clip daripada kita menggunakan paku. Saya dulu sempat menggunakan paku namun pada saat proses reposisi pasti robek plastik UV nya jika kita tidak benar-benar maksimal. Kita lakukan pelubangan untuk drumnya ini ya, tampungan, dan kita lakukan pembuatan kembalian returnnya si nutrisi untuk kembali ke drum ya teman-teman, supaya tampungannya benar-benar maksimal. Dan ini ujungnya saya beli online juga terkait dop hidroponik, elbow-nya juga saya beli online. Pokoknya yang saya maksimalkan beli online, saya beli online supaya lebih murah untuk reduce cost-nya, dan ini bisa disesuaikan juga di tempat teman-teman sekalian supaya untuk reduce cost dan hasilnya juga lebih maksimal. Dan ini penampakan hasil dari hidroponik di tempat saya yang akan saya gunakan. Dan untuk rencana anggaran biaya yang saya buat kurang lebih sekitar 5.500.000, dan ini enggak tepat seperti ini ya, ini karena di tempat saya harganya untuk besi baja ringannya kurang lebih sekitar 77.000 satu batang. Mungkin di tempat teman-teman ada yang berbeda ya, karena ini mereknya mungkin merek Trust, ada juga beberapa merek seperti merek-merek Taso atau merek yang lain mungkin harganya lebih mahal ya. Jadi disesuaikan dengan budgetnya rekan-rekan atau budgetnya teman-teman. Nah, dan untuk jumlah pipanya juga disesuaikan, dan ini hanya sebatas gambaran supaya teman-teman bisa memprediksi terkait pembuatan instalasi hidroponik agar teman-teman bisa memperkirakan anggaran biaya yang akan kita gunakan. Dan untuk hasilnya kita bisa simulasikan, kalau saya di tempat saya ini 2 kali panen sudah bisa balik modal ya teman-teman ya. Dan ini hasilnya ya. Terima kasih.